Selamat pagi, Shalom Jemaat Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini, kita masih diberikan kekuatan untuk berdiri di tempat ini. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sejenak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sangat baik. Sebelum itu kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan, atas penyertaan yang Kau berikan Tuhan. Rahmat-Mu Tuhan, Kami dimampukan sampai hari ini Tuhan Yesus. Itu karena kekuatan dari Engkau. terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa penyembahan-Mu kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mencarinya. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Kau ajaib, Bila pagi hari ini Kau mulia, Kau mengalami beban berat, disampaikan Kau mengalami sakit, Yesus. tapi percayalah Tuhan menyembuhkan. Amin. Tuhan hadir menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau menjamah kami satu persatu. Amin. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Kau pulihkan. Kau pulihkan kami Tuhan Yesus tempat ini. Oh, Terima kasih Tuhan. haleluya. Hanya Engkau Tuhan kasih yang terindah yang dapat kita rasakan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus.
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajar untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum. Yes Tuhan, kami mau hormat hanya kepadamu Tuhan. Ku kagum, kami kagum Tuhan akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya Tuhan. Kami mau terus kagum Tuhan atas kebaikan yang Kau nyatakan bagi kami. Perbuatanmu ajaib, kami kagum. Yes Tuhan, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, Yesus. Kau Tuhan yang ajaib, Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Kau penyelamatku yang ajaib, kami kagum akan Engkau Tuhan, Yesus. Yes. Terpuji Engkau, Tuhan. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Terpuji agungkan Allah, Yesus, Yesus Raja.
dipuji, Kau yang layak kami sembah, Yesus. Yesus, kami menghormat kepadamu Tuhan. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Yes, terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dan saudari. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Sungguh kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami di sepanjang minggu. Sehingga kami boleh kembali bertemu di bait-Mu yang kudus. Dan kami menyatukan hati kami untuk memuji menyembah Engkau di bait-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan yang baru yang selalu Kau berikan setiap pagi bagi kami. Terima kasih untuk tubuh yang sehat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk sukacita yang berlimpah-limpah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk ketenangan jiwa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk keteguhan iman yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami di hari ini untuk kami datang beribadah di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kiranya
kiranya setiap puji-pujian penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu, dan Engkau disukakan setiap puji-pujian yang kami naikkan. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau dimasmurkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Engkau telah memilih kami menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan hati-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, di dalam sisa hidup kami ini, kami boleh terus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selagi nafas kami masih ada, selagi kesempatan itu masih ada, selagi waktu Engkau berikan masih ada, biarlah kami sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, dan kami terus menemukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Buka hatimu, buka suaramu, berdoalah bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Mari kita satukan hati kita. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan bangsa kami yang kami cintai ini, bangsa Indonesia, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Allah yang berdaulat atas bangsa kami. Engkau memberkati bangsa kami dengan damai sejahtera. Engkau memberkati bangsa kami dengan keamanan, dengan perlindungan yang dari Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Berkatilah Tuhan para pemimpin di bangsa kami, terkhusus untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden. Berikanlah kepada mereka hikmat dan roh takut yang dari Tuhan, juga hati bijaksana di dalam mereka setiap mengambil keputusan. Biarlah itu adalah keputusan yang terbaik dan berasal dari Tuhan. Berkati Tuhan setiap para menteri dan jajarannya. Berkati setiap MPR, DPR, para gubernur, wali kota, bupati, sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan ada atas mereka. Roh takut akan Tuhan ada atas mereka. Biarlah mereka dapat melakukan segala sesuatu penuh dengan tanggung jawab dan untuk kebaikan seluruh bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati TNI Polri Tuhan yang boleh mengamankan Tuhan bangsa kami ini. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan serta hikmat. Biarlah mereka boleh bergandengan tangan untuk memberikan keamanan di bangsa kami ini. Berkatilah hasil bumi dan hasil laut di bangsa kami ini ya Tuhan. Berkatilah perekonomian di bangsa kami. Berkatilah juga Tuhan orang-orang yang memberkati bangsa kami ini. Dan kami berdoa Tuhan, terkhusus untuk orang-orang yang mungkin akan menghancurkan bangsa ini, kami satukan hati kami di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau jamah hatinya, biarlah Tuhan hatinya berbalik dari segala yang jahat dan boleh membangun bangsa ini semakin lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang boleh berdiri di seluruh dunia yang ada Tuhan. Kami berdoa biarlah gereja ini menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Gereja hadir membawa dampak yang baik. Gereja hadir membawa kabar baik. Gereja hadir untuk membawa perdamaian. Oleh karena itu Tuhan, setiap gereja-gereja yang ada, biarlah itu Tuhan, Tuhan pakai untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, berkati setiap gembala sidang yang Tuhan sudah tetapkan di setiap gereja-gereja. Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan imannya. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berkati di dalam hikmat dan pengetahuan, urapan yang dari Tuhan turun atas seluruh hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Juga hamba-hamba-Mu yang di pedalaman, yang di pelosok sekalipun, kuasa yang sama Tuhan curahkan atas mereka. Biarlah Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai untuk menjadi teladan iman yang baik, dan melalui hidup mereka akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini ya Tuhan.
kuatkan dan teguhkan hatinya. Berkatilah kesehatannya. Tuhan, Engkau jagai hidupnya, Engkau pelihara hidupnya. Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus, menjadi gembala sidang yang Engkau percayakan untuk menggembalakan setiap domba-domba yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan, Engkau memberkatinya dengan hikmat. Apa yang akan Engkau sampaikan kepadanya, singkapkanlah. Engkaulah mengurapinya, Engkau yang meneguhkan hatinya. Biarlah pundaknya tetap kuat untuk terus Tuhan membawa jemaat-Mu ini untuk sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu, jemaat GBI Gading Serpong. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kuatkanlah yang Tuhan yang lemah, sembuhkanlah ya Tuhan yang sakit. Bebaskanlah mereka yang terikat. Tuhan, bukakan jalan keluar bagi mereka yang berbeban berat. Pulihkan setiap keluarga-keluarga, pulihkan hubungan suami istri, pulihkan orang tua dan anak, sehingga keluarga GBI Gading Serpong adalah keluarga yang sehat, yang mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk ibadah kami di sepanjang hari ini. Ketika kami Tuhan mendengarkan firman Tuhan, bukakanlah hati kami, bukakanlah pikiran kami. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah Tuhan yang menguatkan kami, yang meneguhkan iman kami. Dan firman-Mu itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga nanti perjamuan kudus ya Tuhan. Ketika kami perjamuan kudus, kami mengingat karya penebusan-Mu di dalam kehidupan kami. Karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ketika juga nanti doa pengurapan hamba-hamba-Mu yang Kau telah urapi. Tuhan, Engkau tumpangkan tangan atas seluruh hamba-hamba-Mu. Dan ketika mereka menumpangkan tangan atas seluruh jemaat, terbukalah kesempatan di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan. Melalui doa pengurapan terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di dalam ibadah kami ini Tuhan. Hanya Engkau yang disenangkan, hanya Engkau yang dipuji, hanya Engkau yang dimuliakan. Tidak ada yang lain, hanya nama Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau ambil alih atas ibadah kami ini. Kami yang hadir di sini merindukan Engkau, menyanjung Engkau. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, saudara dan saudari, angkatlah persembahanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu yang sungguh berlimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kini saatnya kami memberikan persembahan kami. Kuduskanlah persembahan kami ini. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berikan persembahan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan bagi setiap kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat
yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, yang tak pernah timbul. Semua disediakannya, semua bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama tuh bertepuk tangan ya. Allah sanggup melakukan segala, amin, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang setuju dengan saya, kuasa Allah tak berubah, lambaikan tangannya. Sorakan haleluya. Haleluya. Yes, Allah sumber kuatku. Kuasamu tak berubah ya Tuhan. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku. Allah sumber yes. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku. Hey, 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 hey. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatan. Namun yang pasti, kau tetap selamanya, kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Coba yang mengaku Allah adalah sumber kuatnya, nyanyinya Allah sumber yang kencang ya, yang sukacita ya. Amin. Coba yang tengah dulu ini, yang tengah. Allah sumber kuatku, Allah sumber
sebelah kanan saya. Allah sambil tepuk tangan. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selama. Sebelah kiri saya. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan lebih semangat semuanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Kuatku. Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih itu. Mari kita lihat pengumuman sejenak. Sabtu kita ada ibadah, amin. Jadi jadwalkan di kalendernya masing-masing, di note-nya dikasih catatan. Sabtu apa? Iya, mantap. Lanjut. Jangan lupa berkomsel setiap hari. Kunjungi datangi komsel terdekat dengan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita mau menyatakan, Tuhan Engkaulah kekuatan kami. Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Segala pujian dan syukur bagimu Tuhan Yesus. Karena oleh kasih-Mu kami dilayakkan hari ini. Karena oleh kasih-Mu kami diberi kekuatan. Tuhan Yesus terima kasih. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di
Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Oh, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Sama-sama angkat tangan, katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak ku agung. Kaulah yang besar, Kau ajaib, Kau mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terbang. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
Engkau sungguh mulia Tuhan. Engkau sungguh indah. Yes. Engkau besar. Amin. Jiwaku memegahkan Engkau. Bukan oleh karena apa yang Engkau telah buat saja. Tetapi jiwaku memegahkan Engkau oleh karena siapa Engkau. Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh rahmat. Dan saat ini Tuhan kami sungguh menaikkan pujian, penyembahan dan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah kami. Engkau menjamah setiap kami. Melawat setiap kami. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang memiliki tubuh yang lemah saat ini Engkau kuatkan di dalam nama Yesus. Biar Engkau kiranya menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Yang mengalami beban dan masalah saat ini. Engkau jamah. Biar kiranya mereka boleh pulang dengan membawa kelegaan dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami saat ini. Biar kiranya kami mau menjadi bejana yang siap diisi oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima firman kita katakan bersama. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita sepakat untuk tidak melihat handphone kita untuk hal-hal yang lain. Kecuali untuk Alkitab. Amin. Iya. Ada banyak waktu kita untuk bisa melihat, menyusuri medsos atau apapun juga. Tetapi ini biarlah waktu yang indah yang kita persiapkan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, bulan ini kita masuk dalam bulan kedua sebelum akhir tahun. Bulan November sudah. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Gak kerasa ya. 1 tahun sudah akan berlewat lagi. Baik, bulan ini tema kita adalah spiritual journey, perjalanan rohani. Ya, saya tidak siapkan PPT untuk kali ini, minta maaf. Oleh sebab itu saya minta saudara fokus supaya apa yang difirmankan saudara bisa tangkap dan terima dengan hati yang terbuka. Untuk minggu ini tema kita adalah hidup dalam keajaiban karyanya. Hidup dalam keajaiban karyanya. Mari kita buka, mungkin bisa ditampilkan Riki tolong Roma 11 ayat 29 sampai 35. Roma 11 ayat 29 sampai 35. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya?
Tadi kita sudah nyanyi lagu I stand in awe of you. Ku kagum akan engkau. Saudara, kalau saya boleh bertanya satu-satu kepada saudara, saya mungkin bisa bertanya begini. Kira-kira hal apakah yang membuat saudara kagum akan Tuhan? Saudara bisa jawab sendiri dalam hati. Kira-kira hal apakah yang membuat saudara kagum akan Tuhan? Ketika saudara naik ke atas gunung, seperti Nara yang suka naik ke gunung, maka ketika di atas gunung apa yang dirasakan? Wow, sungguh luar biasa. Betapa besarnya Tuhan itu. Ketika saudara ada di tengah-tengah kapal, di tengah-tengah lautan yang luas, yang saudara tidak bisa lihat tepinya, daratan tidak kelihatan, sekeliling semua lautan, air semua. Saudara bisa mengatakan, wow, betapa besarnya Tuhan kita. Ketika saudara mungkin ada di dalam melihat suatu karya Tuhan, ciptaan Tuhan yang begitu indah, saudara bisa mengatakan, wow, sungguh luar biasa Tuhan kita. Apa yang membuat saudara kagum akan Tuhan, saudara? Apakah ketika saudara sakit dan Tuhan menyembuhkan saudara, dokter sudah memvonis sakitmu tidak akan sembuh. Tetapi ternyata Tuhan menyembuhkan saudara dengan cara yang ajaib. Lalu saudara mengatakan, wow, luar biasa Tuhan kita. Entah apa yang saudara akan kagum akan Tuhan. Pada saat apakah saudara kagum akan Tuhan. Akan keajaiban karyanya. Nah saudara, saya mau katakan saat ini. Kalau kita bicara tentang keajaiban karya Allah. Maka ada satu hal yang terpenting bagi manusia. Yaitu satu kata yang terdiri dari 5 huruf. Apa itu saudara? Injil. Apa saudara? Injil. Inilah keajaiban karya Allah yang paling dibutuhkan oleh manusia. Injil atau gospel. Nah saudara, Injil memaparkan kepada manusia 3 tipe berita yang berkenaan dengan keselamatan. Yang pertama saudara, Injil mengemukakan tentang berita buruk. Kita mulai dengan berita buruk sebelum kita menghargai berita yang baik. Kalau saudara tidak pernah tahu berita buruk, saudara tidak pernah menghargai berita baik. Saudara tidak pernah menghargai matahari yang cerah kalau saudara tidak pernah tahu hujan seharian. Saudara tidak pernah menghargai hangatnya matahari kalau saudara selalu hidup di dalam tempat yang dingin. Atau kalau saudara selalu berada di dalam panasnya matahari, saudara tidak akan menghargai panasnya matahari. Tetapi ketika saudara dari tempat dingin yang selalu dingin terus, dan ketika saudara mengalami panasnya matahari, di situ saudara akan merasakan betapa indahnya panasnya matahari. Iya Pak, iya. Kalau saudara makan enak terus setiap hari, saudara tidak akan pernah menghargai makan enak. Saudara bisa menghargai makan enak kalau saudara setiap hari makan yang
minim. Saudara makan selalu dengan nasi, ikan asin, nasi pakai garam, nasi pakai rebusan apalah yang gak ada rasa. Begitu satu kali disajikan ayam goreng buatan Ibu Uli kremes. Dikasih babi hong buatan Ibu Helen. Aduh, dikasih nasi uduknya Ibu Chin Gyok. Aduh, itu berita menjadi indah. Jadi kita harus tahu dulu berita buruknya, baru kita bisa menghargai berita baik. Apa berita buruknya, saudara? Berita buruk adalah berita bahwa manusia terpisah dari Allah. Sekali lagi saya mau katakan, berita buruk adalah berita bahwa manusia terpisah dari Allah. Berita buruk bukan mengenai saudara nggak punya uang. Berita buruk bukan mengenai saudara sakit. Berita buruk adalah berita bahwa saudara terpisah dari Allah. Kalau saudara saat ini sedang terpisah dari Allah, itu berita buruk. Apapun dan bagaimanapun saudara saat ini, kalau saudara saat ini sedang terpisah dari Allah, itu berita buruk. Saudara, semua orang membutuhkan selamat, betul? Makanya selalu kalau dalam ini ucapannya selamat kan? Kita ketemu orang pagi-pagi kita bilang apa? Cauan, selamat pagi, ohayo, selamat pagi, good morning, pagi selamat. Artinya kita mendoakan supaya pagi ini ada selamat. Tidak ada celaka, tidak ada malapetaka, tidak ada kerugian, selamat. Saudara lulus dikasih selamat, sukses. Saudara ulang tahun dikasih selamat ulang tahun, artinya nanti tahun yang akan datang diulang selamat. Semua serba selamat. Kita pergi, orang kasih salam kepada kita, selamat jalan. Artinya perjalanan kita ditempuh dengan selamat. Kendaraan yang kita pakai diberkati, selamat sampai tujuan. Semua kita membutuhkan selamat, beragama atau tidak beragama. Semua orang butuh selamat. Oleh sebab itu setiap orang mencoba untuk menyelamatkan diri sendiri dengan apa? Hal-hal, mencari hal-hal bagi keselamatannya, bukan cari Allah. Ini kecenderungan manusia. Dan manusia melakukan secara massal. Kita mencari keselamatan secara psikologis, itu contohnya apa? Seperti kita menempatkan harapan kita kepada bakat kita, kepada kemampuan kita. Kita tempatkan harapan kita kepada skill kita, kepada knowledge kita. Secara psikologis. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat, supaya kita bisa sukses, supaya kita bisa bahagia. Secara sosial, kita menempatkan harapan pada kelompok teman. Bahwa kalau kita bergaul dengan dia, wah akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Kita menempatkan harapan kita kepada pasangan kita. Berapa banyak orang yang begitu ya saudara. Taruh harapan besar pada pasangannya. Sebab itu ketika pasangannya mengecewakan,
maka sepertinya dunia runtuh. Sepertinya tidak ada harapan hidup ini. Sepertinya sudah tidak ada energi dalam hidupnya. Udah enggak ada. Memang pasangan diberikan oleh Tuhan untuk membantu kita, untuk menolong kita, untuk saling berbagi. Tetapi kalau kita menaruh pasangan kita itu, menaruh harapan kita kepada pasangan semata, kita bisa menjadi salah arah dan kecewa pada akhirnya. Nah saudara, secara politis kita menaruh harapan kita kepada partai-partai tertentu dan program-programnya. Makanya kalau masa kampanye orang kasih program yang membuat orang jadi berharap banyak agar terpilih. Ternyata tidak satu pun programnya terlaksana. Nah seperti itu. Karena apa saudara? Karena orang itu mencari selamat. Nah, saudara, kita akan selalu membutuhkan keselamatan. Dengarkan ini. Kita akan selalu mencari keselamatan kalau kita terpisah dari Allah. Gak ada yang pernah puas. Kalau kita terpisah dari Allah, maka kita akan terus mencari dan terus mencari tetapi tidak pernah menemukan dan tidak pernah puas. Betapapun, siapapun kita saudara, betapapun tingginya posisi kita dalam masyarakat, kita tidak akan pernah puas kalau kita terpisah dari Allah. Mengapa kita terpisah dari Allah, saudara? Mengapa kita terpisah dari Allah? Nah, menjawab ini kita harus balik kepada manusia yang mula-mula, yakni Adam dan Hawa. Yang membiarkan dosa masuk ke dalam dunia. Sejak saat itu, maka dosa terus bekerja di dalam manusia, baik secara individu, sehingga manusia serakah dan tidak pernah puas. Intinya itu saudara, manusia itu serakah dan tidak pernah puas. Coba kalau Hawa waktu itu tidak serakah, dia tidak merasa aku terpikat oleh bujukan ular yang mengatakan kau akan jadi seperti Allah. Kalau Hawa tidak serakah, dia tidak akan tergoda. Tetapi inilah saudara, secara masyarakat kita menjumpai sistem yang tidak adil. Baik itu di perusahaan, baik itu di negara, baik itu di dalam organisasi-organisasi, kita melihat sistem yang tidak adil. Di mana orang lemah dieksploitasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Inilah berita buruk. Tim Keller mengatakan bahwa celah ada gap antara kita dengan Allah itu adalah secara subjektif dan objektif saudara. Menurut Tim Keller. Subjektif karena hati kita itu diperbudak kepada penyelamat palsu yang mencoba menjauhkan kita dari Allah. Seperti contohnya sekarang kalau saudara pegang handphone untuk sesuatu yang lain, engkau sedang dialihkan kepada penyelamat palsu. Itu adalah celah secara subjektif.
Karena kita ini, hati kita ini cenderung diperbudak. Oleh apa saudara? Oleh mencari penyelamat palsu. Yang selalu jauhkan kita dari Tuhan. Jadi gampang saudara. Bagaimana saudara bisa mengidentifikasi apakah ini penyelamat benar atau penyelamat palsu? Gampang. Caranya, apakah ini membawa kita dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan? Udah itu aja kriterianya, gampang. Kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu penyelamat palsu. Kalau hal ini membuat kita jadi, tunda deh nanti baca Alkitabnya entaran. Ini lagi seru, ini lagi seru. Nah itu penyelamat palsu. Aduh nanti deh aku masih pengen tidur, ngantuk sekali, nanti aja jam doanya. Halo, Yeremia Ministry yang terlibat di dalam, saya selalu doakan buat personel Yeremia Ministry. Jadi kalau saudara yang tergabung di dalam Yeremia Ministry, saudara saya doakan setiap hari. Saya doakan pendoa-pendoa yang ada di Yeremia Ministry. Sebab itu bukan hal yang mudah. Itu enggak mudah. Saudara menyiapkan waktu minimal 15 menit. Minimal 15 menit berdoa kepada Tuhan, itu enggak mudah. Apalagi setengah jam, apalagi 1 jam. Enggak mudah itu saudara. Dan kalau ini membuat saudara itu akhirnya tidak berdoa, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, itu penyelamat palsu. Jadi gampang ya kriterianya. Mudah, gak usah bingung-bingung yang lain. Pokoknya tinggal kita lihat aja, apakah yang saya lakukan ini membuat saya jauh dari Tuhan? Saya jadi tidak beribadah, saya jadi tidak berdoa, saya jadi tidak membaca firman, saya jadi tidak melakukan firman Tuhan, itu penyelamat palsu. Tapi kalau yang saudara lakukan membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan, itu baru penyelamat yang betul. Jadi saudara ada subjektif. Nah itu yang subjektif yang kata Tim Keller. Tapi ada juga secara objektif. Secara objektif itu karena kita berhutang dosa kepada Allah. Kita memang sudah punya hutang dosa kepada Allah dan yang tidak bisa kita bayar. Dan pengakuannya yang bijaksana terhadap konsekuensi dosa itu akan memisahkan kita dari Dia. Jadi kalau melihat subjektif dan objektif, maka tidak ada cara lain kita bisa diselamatkan selain karena anugerah. Karena kecenderungan hati manusia subjektifnya itu memang maunya dosa. Objektifnya kita sudah berhutang dosa dan kita tidak mampu bayar. Jadi enggak ada cara lain yang bisa menyelamatkan kita selain anugerah. Karena kita dicipta oleh Allah untuk mengenal dan mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Kegagalan kita untuk melakukannya, mengasihi Dia, melakukan mentaati Dia, itu bukan saja memisahkan kita dari Dia, saudara. Ini dampaknya bukan saja antara kita dengan Tuhan. Dampaknya enggak saja seperti itu. Ini saya sedang mengalami kesulitan karena gatal terus di sekitar mata, ada alergi. Jadi saya mengalami juga gangguan. Tetapi saudara, yang dirusak itu juga saudara, kegagalan kita ini merusak cara kita berelasi dengan yang lain. Tidak hanya berpengaruh kepada hubungan kita dengan Allah, tetapi kegagalan kita mentaati dan mengasihi Allah itu berhubungan juga dengan relasi kita kepada
orang lain. Dan bukan saja dengan orang lain, tetapi juga dengan diri sendiri. Berapa banyak orang yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Buktinya banyak orang yang operasi wajah. Di Korea itu hadiah ulang tahun 17 katanya kebanyakan hadiahnya operasi wajah. Jadi karena genetiknya sudah begitu, ya walaupun dia sudah operasi satu kali dia menikah dan punya anak, maka anaknya ya tetap genetiknya sesuai begitu. Jadi umur 17 hadiahnya adalah operasi wajah. Itu tanda apa? Bahwa dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang merasa dirinya begitu hina, merasa dirinya begitu tidak berharga, merasa dirinya sampai nggak bisa pede, nggak ada percaya diri. Itu karena dia punya masalah dengan diri sendiri. Itu akibat apa? Relasi dengan Tuhan rusak. Jadi kalau kita punya relasi dengan Tuhan rusak, relasi kita kepada orang lain juga rusak, relasi kita kepada diri sendiri juga rusak. Ini kabar buruk. Ini berita buruk. Ya, Injil menerangkan kabar buruk bahwa dosa merusak dunia. Kan waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berfirman, tanah pun terkutuk karena dosa. Tanah. Padahal yang berdosa Adam. Tetapi tanah pun menjadi terkutuk karena dosa. Makanya dibilang engkau akan berpeluh untuk mencari nafkah. Harusnya tanah itu menghasilkan sendiri tanaman yang baik. Itu di Taman Eden. Tetapi karena dosa timbul semak duri. Oleh sebab itu engkau harus berpeluh, engkau harus berjerih lelah, mengusahakan tanah untuk mencari nafkah. Jadi akibat dosa begitu buruk sekali, merusak dunia. Dan kita, kabar buruknya tidak dapat menyelamatkan diri kita dengan usaha apapun. Itu berita buruk. Lalu yang kedua berita baik. Kalau kita sudah tahu berita buruk, maka kita bersyukur bahwa ada berita baik. Injil juga adalah kabar baik. Injil memberitakan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Allah telah melakukan segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Allah telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan bagi kita. Jadi bukan manusia yang melakukan, Allah yang telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan bagi kita untuk secara menyeluruh, enggak separoh-separoh. Kita diselamatkan oleh Dia. Dan dengan anugerah yang cuma-cuma. Artinya tidak usah bayar apa-apa. Artinya gratis kita menerima pengampunan. Ini berita baik. Ini berita baik. Allah telah menyediakan segalanya. Ketika kita percaya di dalam Kristus sebagai juru selamat, maka kita akan menerima pengampunan. Tetapi kita harus mengerti bahwa ini dilakukan melalui dinamika substitusi.
substitusi atau pertukaran. Katakan pertukaran. Yesus melakukannya melalui substitusi. Pertukaran. Enggak simsalabim. Tidak dengan cara ada kadabra. Tetapi melalui pertukaran. Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup yang sempurna, yang seharusnya kita juga hidup seperti itu. Dia yang memiliki berkat rahmat yang seharusnya juga kita miliki. Namun kemudian dia mati di dalam kematian yang seharusnya kita mati. Dia mengambil kutuk dan hukuman yang seharusnya kita alami. Dan dia melakukan semuanya ini menggantikan kita di tempat kita. Inilah pertukaran. Jadi saya mau katakan saudara, Tuhan memberikan kita anugerah bukan dengan cara simsalabim. No. Saudara harus mengerti ini supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Supaya kita bisa sungguh-sungguh menghargai karya Tuhan. Dia enggak tiba-tiba teng. Busian, kau selamat. Teng, Danang, engkau selamat. Kayak I Dream of Jenny kan, waktu zaman dulu yang waktu umurnya masih sekitar ya masa-masa golden gitu ya. Kan tinggal begini ada filmnya kan I Dream of Jenny. Yang atas mah gak ada yang tahu udah pasti. Yang atas gak ada yang tahu dah. Yang taunya Ibu Jenny, tapi bukan I Dream of Jenny. Ya, jadi I Dream of Jenny kan dia begini tinggalnya. Karena dia genie. Teng. Wah, Danang berubah jadi pangeran misalnya. Soalnya kayak gitu kan. Gini lagi, teng, kodok berubah jadi pangeran. Teng, Pasianturi berubah jadi tikus misalnya. Seperti itu ya. Jadi main simsalabim. Dia tinggal teng Pak Epi selamat. Enggak begitu tapi caranya saudara. Kalau begitu kita enggak menghargai keselamatan. Gampang saja itu. Tapi enggak begitu caranya. Kita mesti tahu bahwa keselamatan diberikan dengan konsep pertukaran. Dia yang sudah di atas yang mulia, yang punya segalanya. Tapi dia jadi miskin. Serigala ada liangnya. Burung di udara ada sarangnya. Anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Dia yang punya segalanya, langit bumi dan segala isinya. Dia jadi miskin supaya kita kaya. Dia mengambil tempat kita. Dia mengambil kutuk kita. Dia mengambil hukuman kita. Supaya kita bebas dari murka Allah. Ini saudara, pertukaran. Jadi kita nggak bisa menyepelekan korban Kristus. Kita nggak bisa nganggap sepele, nggak bisa nganggap enteng.
Karena melalui pertukaranlah kita menerima anugerah keselamatan. Bukan kita yang dihukum, tapi Dia telah melakukan semuanya untuk kita. Ini berita baik. Ini berita baik. Kristus menebus kita dari hukum, dari kutuk hukum. Melalui apa? Menjadi kutuk bagi kita. Agar apa? Agar berkat yang diberikan kepada Abraham dapat menjadi milik non-Yahudi. Yaitu saudara saya yang bukan Yahudi. Melalui Yesus Kristus oleh iman. Galatia 3 ayat 13 sampai 14 itu mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 juga mengatakan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan memberikannya kepada kita bukan dengan proses yang gampang. Sebab itu kita menyanyi darah yang mahal. Ada lagunya apa itu? Kita ditebus oleh terlalu besar kasih-Mu Bapa. Itu dia. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Enggak ada dengan cara yang mudah, saudara. Jadi saudara, jangan pernah merasa bahwa dirimu enggak berharga. Ya Noel, engkau berharga. Jangan pernah merasa dirimu enggak berharga. Untuk engkau, Yesus mengorbankan nyawanya. Mencurahkan darahnya. Supaya kita selamat. Itu luar biasa. Itu luar biasa karya Allah. Inilah berita baik. Melalui mengorbankan dirinya. Disalib bagi dosa kita. Yesus mengambil kutuk dan hukuman yang layak untuk kita. Kita mendapatkan berkat dan kemuliaan yang layak bagi Dia. Itu pertukaran. Melalui pertukaran yang tidak mementingkan diri sendiri ini, Allah dapat adil dan juga sekaligus membenarkan orang-orang yang percaya. Kita tidak hanya diampuni dari kerusakan kita, namun juga kita diterima. Kita diterima tanpa syarat. Luar biasa. Saudara punya background rusak sekalipun. Dengarkan, engkau diterima tanpa syarat. Injil adalah kabar baik karena keselamatan kita dituntaskan secara sempurna oleh Yesus, bukan kita. Kabar baik karena kita tidak mampu menyelesaikannya oleh diri kita sendiri, hanya oleh anugerah semata, oleh Kristus saja. Itu berita yang keberapa, saudara? Berita yang keberapa? Kedua. Yang pertama tadi berita buruk. Sekarang yang ketiga, masih ada waktu sedikit.
berita besar. Jadi ada berita buruk, ada berita baik, sekarang berita besar. Injil juga adalah berita besar. Yakni, apa itu berita besar? Jika kita bertobat dan percaya, jika kita memindahkan percaya kita dari cara-cara kita yang mencari keselamatan kepada barang lain, kepada hal lain, kita pindahkan yaitu kepada Kristus, maka seluruh pendamaian yang dikerjakan dan yang sudah disediakan oleh Yesus melalui korbannya itu dapat menjadi milik kita. Jadi saudara, berita buruknya dalam manusia jatuh dalam dosa dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Berita baiknya Yesus telah melakukan semuanya itu melalui pertukaran bagi kita. Tapi kita tidak akan bisa mengalami apa-apa kecuali kita menerimanya. Inilah berita besar. Bahwa kita bisa menerima semuanya itu dengan iman. Seluruh pendamaian yang dikerjakan dan disediakan oleh Yesus melalui korbannya itu menjadi milik kita ketika kita menyerahkan hidup kita, percaya kepada Dia. Maka pada saat itu Bapa Allah memandang kita sebagai yang memiliki kebenaran Allah. Dia enggak ngelihat Pak Agus sebagai orang yang lemah lagi. Tapi Allah Bapa ketika engkau menerima Yesus, Allah Bapa melihat engkau sebagai manusia yang telah dibenarkan. Inilah berita besar. Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya ke dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu yang akan membentuk hati kita. Roh Kudus itu akan membentuk karakter dan pikiran kita. Melalui apa? Melalui pergumulanmu setiap hari. Dia akan membentuk engkau. Inilah berita besar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus menyempurnakan kita, terus menyempurnakan kita, terus sampai kita sempurna seperti Kristus. Ini berita besar. Dan saudara, pada akhirnya seluruh bumi, seluruh surga itu menjadi tempat tanpa penderitaan, tanpa kejahatan, dan tanpa kematian. Kebangkitan Yesus itu membawa kuasa dan kerajaan Allah yang akan datang untuk memperbaharui kita sekarang ini. Kuasa Allah yang nanti akan dinyatakan kelak di dalam kerajaannya yang akan datang ke dunia ini, itu memperbaharui kita sekarang ini. Kita bukan hanya menjadi pribadi yang baru, tapi kita juga hidup di dalam komunitas yang baru, yaitu gereja Tuhan. Jadi gereja ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam gereja kita bertumbuh. Di dalam gereja kita mengenal Tuhan lebih lagi. Di dalam gereja kita belajar, melayani, saling mengasihi. Dan lebih kerasa kalau saudara masuk ke dalam komsel. Sebab itu setiap pribadi saya harapkan yang belum berkomsel, berkomselah. Saudara yang merasa tidak ada cocok jam komselnya, saudara bilang saya mau komsel sendiri di rumah saya, silakan. Daftarkan ke Pak Epi, kita akan aturin itu. Ya, tetapi ini adalah berkat bagi kita, anugerah kita. Tuhan bukan saja membaharui hidup kita secara pribadi,
tapi juga dia membaharui komunitas. Injil adalah berita besar. Karena apa yang akan terjadi di dalam kita dan apa yang akan terjadi melalui kita di dalam dunia setelah kita menghidupinya. Kita menjadi alatnya Tuhan. Kita menjadi terang Kristus bagi dunia. Itu adalah berita besar. Siapa kita kalau Tuhan percayakan itu bagi kita? Melalui saudara, orang lain boleh menerima keselamatan. Wow. Kita jadi mitranya Allah. Ini berita besar. Karena Tuhan mengasihi dunia ini. Jadi saudara, ketika kita menangkap Injil, kita mempercayainya, kita menghidupinya, maka kita akan mengalami 3 perubahan. Yang pertama, cara kita memandang Allah berubah. Cara kita melihat Allah itu berubah karena dia menjadi Bapa bagi kita. Hubungan kita begitu dekat dengan dia. Dia jadi Bapa. Kita bisa taat bukan karena terpaksa. Seorang anak taat kepada bapaknya bukan karena terpaksa, tetapi karena mengasihi. Karena hormat akan bapaknya. Itulah yang akan terjadi kepada siapapun yang menjadi pelaku firman, yang menghidupi firman, yang menghidupi Injil. Maka dia akan melayani Tuhan dengan tidak terpaksa. Halo? Enggak rasa berat melayani. Tapi saudara dengan sukacita. Karena kita mengasihi Allah. Kita melayani bukan karena kita harus untuk masuk surga. Karena kita mau dapat tiket masuk surga. Tapi kita melayani dengan sukacita dan kerinduan. Lalu cara kita melihat diri kita sendiri juga berbeda, saudara. Kita melihat diri kita sebagai orang yang telah diterima dan diadopsi sebagai anak Allah. Dan cara kita memandang orang lain pun secara berbeda. Mereka bukan lagi menjadi rival kita. Menjadi seteru kita, menjadi lawan kita. Tetapi kita bisa melihat mereka betapapun mereka jahat adalah sebagai orang berdosa yang perlu diselamatkan. Dan kita melihat dunia pun secara berbeda. Kita mengasihi dunia ini karena ini adalah ciptaan Allah. Kita tidak lagi mengeksploitasi dunia. Tetapi kita memelihara dengan tanggung jawab. Kalau kita menyadari ini kita tidak akan buang sampah dengan sembarangan. Hal kecil saja. Tapi ini adalah cara pandang yang baru terhadap dunia. Saudara tidak akan membuang sampah sembarangan. Polusi. Kita ikut melestarikan dunia ini. Kesimpulannya saudara, Injil itu mencakup 3 hal. Yang pertama, kita tersesat dalam mengejar keselamatan diri. Kita bergantung kepada kasih yang tidak benar, yang tidak bisa menyelamatkan kita sama sekali. Tetapi yang kedua, Yesus menyelamatkan kita. Bukan oleh usaha kita, tetapi oleh apa yang telah Ia lakukan di dalam kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Yang ketiga, sekarang kita mengikut Yesus. Kita hidup di mana kita mulai melihat akibat atau dampak dosa yang disembuhkan atau dipulihkan di dalam diri kita dan di dunia di sekitar kita. Kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi garam, dan kita bisa menjadi berkat
bagi bangsa-bangsa. Seperti janji Allah kepada Abraham. Itu akan menjadi bagian bagi setiap orang percaya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan sebuah pujian. Karya terbesar dalam hidupku. Yang tadi kita sudah nyanyikan. Ternyata saya dan Rahel satu hati, kita memilih lagu yang sama, karya terbesar dalam hidupku. Yes. Hati yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan, hanya kutemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan untuk penebusan yang telah Engkau kerjakan, yang telah Engkau lakukan bagi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, karena semuanya Engkau telah lakukan begitu sempurna dan tidak ada yang harus kami tambahkan sesuatu apapun atas itu Tuhan. Kami hanya meresponnya, kami hanya menerimanya dengan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah begitu mengasihi kami, dan biarlah hidup kami yang sudah dimerdekakan dari dosa Engkau pakai untuk kami boleh menjadi alat kebenaran di dalam dunia ini, sehingga melalui hidup kami, melalui tindakan kami, melalui kata-kata kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, kami boleh menjadi terang Kristus bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau jamah setiap pribadi saat ini Tuhan, yang mengalami masih keterpisahan dengan Engkau, yang tidak pernah puas dalam hidupnya, yang selalu mencari dan selalu merasa tidak berharga, tidak punya percaya diri. Tuhan, Engkau jamah setiap pribadi di dalam nama Yesus. Biar kasih Kristus yang sudah Engkau berikan menjamah, merubah, memulihkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dibaharui. Dan kami boleh juga menjadi komunitas yang dibaharui. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Dan sekarang kami mau menerima perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Tuhan, Engkau memberkati roti dan anggur ini.
Biar melalui ini kami boleh mengalami persekutuan yang indah dengan Engkau dan dengan sesama kami. Terpuji nama Tuhan, berkat-Mu ada atasnya. Di dalam nama Yesus kami terima perjamuan kudus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk, kita akan menerima perjamuan kudus dengan sukacita. Haleluya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan kita dengarkan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Penyakit kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang kita pegang ini, anggur perjanjian, darah perjanjian ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu mari kita terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kasih-Mu yang besar, untuk yang korban-Mu, menyelamatkan kami. Tuhan. Oh, Terima kasih apa yang telah Kau lakukan. Kami kagum Apa yang telah Kau perbuat itu yang sempurna. besar. Terima kasih Akan untuk kasih-Mu korban Tuhan. yang menyelamatkan Terima kami. kasih. Terima kasih Yesus.
setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pula berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah, Dialah sang Sang Raja. Haleluya. 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 Amin. 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 Kita tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman dari Gereja Betel Indonesia yang akan dipandu oleh Bapak Antonius. Oke, mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita dan kita akan menyatakan bersama pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa, itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu, kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umat-Nya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama dengan umat-Nya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudus-Nya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merayakan yang berulang tahun di bulan Oktober. Mari dengan